Sadar nggak sih kalau dari masa kanak-kanak kita sudah diajari prinsip menggambar perspektif yang keren? Masih belum ingat? Kalau ternyata kamu lupa, yuk kita bahas. Secara umum, perspektif yang melekat di bayangan anak-anak di negeri kita tercinta ini adalah pemandangan landscape dua gunung yang terbelah jalan di tengahnya, dan di kanan kirinya terbentang sawah yang luas. Apakah kamu pernah bertanya kenapa bisa begitu? Kenapa anak-anak se-Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya bisa menggambar pemandangan yang sama? Seperti komentar dari teman kita yang satu ini. Bahwa di layar TV anak-anak, acara kita hari ini adalah menggambar burung. Mungkin nama ini terdengar asing di telinga kalian. Beliau adalah Bapak Tino Sidin. Pada masanya, beliau adalah seorang pelukis dan guru gambar yang terkenal dengan acaranya di stasiun TVRI era tahun 80-an, yaitu Gemar Menggambar. Dalam acara tersebut, Pak Tino mengajarkan kepada anak-anak bahwa menggambar itu mudah. Menggambar merupakan perpaduan dari garis-garis lurus dan garis-garis lengkung, sehingga terbentuklah sebuah pemandangan klasik, yaitu pemandangan gunung, jalan, dan sawah yang luas. Apakah kamu pernah menggambar seperti itu? Kalau iya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah itu kreatif atau enggak? Sekarang pastinya anak-anak yang diajarkan menggambar oleh Pak Tino sudah beranjak dewasa, sudah menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Tapi rupanya masih memiliki pandangan yang sama tentang apa itu menggambar pemandangan. Lalu mereka pun mengajarkannya kembali kepada anak-anaknya dengan bentuk gambar yang serupa. Mungkin hal itu akan terus berulang sampai beberapa generasi, sehingga terbentuklah pandangan yang sama, yaitu perspektif titik pandang mata normal dengan satu titik hilang. Sebagai seorang seniman, keren kan Pak Tino Sidin? Bisa mempengaruhi cara pandang satu bangsa dalam hal perspektif secara turun-temurun. Tapi, apakah hanya ada perspektif mata normal dengan satu titik hilang saja? Adakah yang lain? Pada prinsipnya, perspektif bisa terbagi menjadi tiga. Perspektif mata burung, perspektif mata kucing, dan perspektif mata normal. Dari ketiga perspektif itu, masih bisa dibedakan lagi beberapa titik hilang yang digunakan. Bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kamu ingin memahami dasar-dasar perspektif, kamu bisa nonton video yang ini. Linknya aku taruh di deskripsi. Nanti ditonton setelah selesai menonton video ini. Terus, apakah menurutmu Pak Tino mengajarkan hal yang cukup naif dan perspektif yang monoton begitu-begitu saja? Aku yakin enggak. Menurut pendapatku, bagi beliau yang seorang seniman dan guru seni, beliau sudah memegang filosofinya. Filosofi yang enggak disadari oleh kebanyakan orang pada umumnya. Yaitu kalimat yang beliau katakan, menggambar itu mudah, menggambar merupakan perpaduan garis-garis lurus dan garis-garis lengkung. Ya, bukan garis-garis lurusnya, melainkan garis-garis lengkungnya. Bagaimana kalau garis-garis perspektif yang lurus itu dirubah menjadi garis-garis lengkung? Akan seperti apa jadinya? Seperti karya komik-komik terkenal? Atau garis-garis lengkung hasil jepretan sederhana dari kamera HP-mu dengan mode wide itu? Ternyata memberikan pandangan sangat visioner untuk masa depan tentang bagaimana teknologi kamera HP saat ini bekerja dan budaya pop zaman sekarang. Tapi mengapa kita tidak pernah melihat garis-garis lengkung itu dengan pandangan mata kepala kita sendiri? Selalu aja garis-garis perspektif lurus yang kita lihat. Hai, sekarang ayo kita melakukan percobaan sederhana terkait perspektif. Misalnya, aku set kamera sejajar dengan pandangan mataku. Artinya, ini perspektif mata normal. Coba kalian amati video landscape berikut ini. Aku coba bergerak ke segala arah, baik secara dekat maupun jauh. Coba kalian amati pergerakanku. Apakah ada pola tertentu terkait dengan perspektif? Kalau ku buat garis horizon, maka kalian akan tahu polanya. Seperti ini. Lihatlah, posisi kepalaku selalu berada pada garis horizon. Kalaupun bergeser dari garis horizon, itu karena perbedaan tinggi rendahnya permukaan tanah. Namun secara logis, objek pada permukaan datar selalu mengacu pada batas garis horizon.
Artinya, dengan demikian kita akan tahu bahwa yang diajarkan oleh Pak Tino Sidin sangatlah penting, di mana beliau meletakkan fondasi yang sangat kuat tentang bagaimana cara menggambar pemandangan landscape berikut dengan pemahaman perspektif yang benar. Terus, bagaimana kalau garis perspektif itu kita buat bengkok? Mungkin kamu pernah melihat karya fotografi dengan perspektif yang melengkung. Lalu, ternyata hal tersebut juga diaplikasikan pada gambar ilustrasi komik. Secara umum, lensa kamera terbagi menjadi dua, yaitu lensa rektilinear dan lensa kurvilinear. Pada lensa rektilinear atau lensa bujur sangkar yang bersifat datar, garis-garis lengkung terjadi karena distorsi lensa kamera. Sedangkan pada lensa kurvilinear atau lensa lengkung memang berfungsi untuk tidak mengambil objek gambar secara datar, tapi malah membuatnya terlihat melengkung, seperti mata ikan atau fish eye. Selain itu, yang mempengaruhi pengambilan gambar pada karya fotografi adalah focal length atau jarak fokus, yaitu ukuran jarak antara elemen lensa dengan permukaan film pada kamera. Lensa dengan panjang fokal besar akan memberikan sudut pandang yang sempit sehingga sebuah objek pada jarak jauh akan tampak menjadi lebih besar di dalam foto. Dan sebaliknya, ukuran focal length pada lensa kamera biasanya berukuran milimeter. Nah, ukuran lensa kamera yang paling dianggap mewakili pandangan mata manusia berkisar 50 mm. Apa itu distorsi lensa kamera dan focal length? Aku tidak akan membahasnya di sini. Lebih jelasnya, kalian bisa tanya ke channel fotografi. Atau mungkin di antara kamu ada yang tahu. Bisa bantu aku di kolom komentar. Yang perlu kita pahami, pada prinsipnya kamera diciptakan mengikuti cara kerja mata manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, mungkin kamu pernah mendengar bahwa di kampus-kampus seni murni tidak boleh menggunakan foto sebagai referensi. Tidak boleh nyontoh foto. Itu kesalahan berat. Seperti halnya mendiang Kim Jang-gi, tidak menggunakan foto sebagai referensi, tapi dengan pengamatan mata secara langsung atau menggunakan kekuatan memori. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menggambar seperti itu? Bermula dari hal yang sederhana, dengan garis horizon satu titik hilang di tengah. Kita bisa membuat beberapa balok di sekitarnya. Semua bentuk balok dapat kita buat garis bantu dengan mengacu pada satu titik hilang tersebut seperti ini. Lalu, apabila kita tambahkan satu titik hilang lagi di sebelah kiri dari titik hilang pertama, kita juga dapat membuat balok dengan bentuk yang sedikit berbeda seperti ini. Demikian juga kalau kita buat satu titik hilang lagi di sebelah kanan, seperti ini. Jadi kita sudah memiliki 3 titik hilang untuk memproyeksikan gambar. Namun hal ini akan membentuk balok yang serupa karena semua titik hilang berada pada garis horizon yang sama. Terus bagaimana kalau kita buat garis vertikal seperti ini? Lalu kita tempatkan satu titik hilang lagi seperti ini di bagian atas. Kemudian untuk memproyeksikan garis bantu vertikal, kita tarik garis bantu ke bawah seperti ini. Maka kita akan mendapati 2 titik hilang pada garis horizon, yang ini dan yang ini akan saling mempengaruhi, sehingga tarikan garis bantu tidak akan linear lagi, melainkan sudah melengkung alias eksponensial. Sekarang kita bisa melengkapi garis-garis bantu vertikal dengan menggunakan sejumlah 4 titik hilang. Selain garis bantu vertikal, kita juga bisa membuat garis bantu horizontal yang sejajar dengan garis horizon, di mana 2 titik hilang yang berada pada garis vertikal, yang ini dan yang ini juga saling mempengaruhi, sehingga mengakibatkan tarikan garis menjadi lengkung dengan kesan eksponensial. Dengan garis bantu 4 titik hilang ini, kita bisa membuat sebuah balok kira-kira seperti ini dengan bentuk yang agak melengkung. Loh, katanya ini kan pandangan mata manusia, tapi kok kita nggak pernah melihat balok berbentuk lengkung seperti itu? Karena pada dasarnya pandangan mata manusia itu hanya bisa fokus pada satu titik saja. Sehingga ketika kita ingin memproyeksikan semua titik pandang kita selebar 90 derajat saja dalam sebuah gambar, maka kita akan mendapati proyeksi gambar yang melengkung. Kalau di sini kita hanya memproyeksikan gambar dari pandangan mata selebar 90 derajat. Jadi, kalau kita buat satu titik hilang lagi mengikuti garis vertikal di bagian bawah, maka kita akan mendapatkan proyeksi gambar selebar 180 derajat dari pandangan mata kita. Kalau kita tarik garis antar titik-titik hilang pada tepi garis horizon dan vertikal, maka kita akan mendapati garis-garis lengkung yang bisa terbentuk
bentuk dari jumlah titik hilang yang tak terhingga jumlahnya yang kita kenal dengan gambar fish eye, seolah-olah mewakili pandangan mata ikan. Sebenarnya apa yang biasa kita gambar, apa yang digambar di komik-komik, dan apa yang biasanya digambar oleh Kim Jang-gi tidak sepenuhnya memproyeksikan 180 derajat seperti fish eye. Bahkan 90 derajat pun tidak, hanya sebagian. Jadi sebenarnya kita akan lebih mudah lagi mempelajarinya menggunakan garis-garis bantu grid. Bagaimana caranya? Jadi, kenapa aku bilang lebih mudah? Dari grid yang kita gunakan buat menggambar fish eye tadi, kita cukup ambil sebagian bidang landscape saja. Misalnya seperti ini. Sumpama aku ingin menggambar Spider-Man. Aku gunakan foto ini sebagai referensi gedung pencakar langit. Jadi kita nggak perlu pergi ke Amerika hanya untuk menggambar gedung secara langsung. Karena apa? Karena kita tidak punya uang. Kita lihat beberapa referensi komik Spider-Man. Sepertinya ilustrasinya sengaja didistorsikan, seperti contoh gedung ini. Semakin tampak jauh bukannya mengecil tapi malah melebar. Atau kamu bisa lihat yang ini. Bisa dibilang jauh dari kata realistik, namun ternyata banyak juga yang suka. Sementara aku gambar dulu karakter Spider-Man. Kalau kamu mau tahu cara menggambar karakter dengan perspektif, kamu bisa klik info di pojok kanan atas ini. Di situ aku bahas cara mudah menggambar karakter dari berbagai perspektif. Kamu juga bisa manfaatkan algoritma YouTube dengan klik like video ini. Dengan begitu, secara otomatis YouTube akan menyodorkan video-video terbaik dari channel ini dan dari channel lain yang sejenis di beradamu. Sebelumnya, aku ucapkan terima kasih kalau kamu ingin support channel ini agar lebih berkembang dengan fitur Super Thanks. Oke, kalau gambar karakter sudah selesai, tinggal kita menggambar backgroundnya. Di sini aku menggunakan pensil warna biru untuk menggambar gradenya. Pangkas foto seperti ini, kemudian posisikan pada bagian grade fish eye ini. Selanjutnya kita buat garis-garis grade pada kertas gambar. Buat garis bantu untuk mendistorsikan kelengkungan gedung. Di sini aku cukup menggunakan garis grade vertikal saja. Jadi perspektif sederhana yang diajarkan Pak Tino secara prinsip merupakan pondasi yang cukup kuat. Tergantung kita apakah mau dikembangkan lebih lanjut atau tetap begitu-begitu aja. Berikut ini ada video yang sedang kamu cari. Semoga kamu lekas menjadi jagoan menggambar.